selamat datang di salah satu keajaiban alam Indonesia, Gunung Bromo. Pagi hari ketika kabut lantai lautan pasir segera wedih mengundang sinar matahari, pemandangan ini menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan ini bukan hanya menakjubkan dari sisi visual, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Di balik keindahannya, Gunung Bromo menjadi contoh bagaimana alam, budaya, dan pariwisata berpadu menciptakan daya tarik luar biasa yang tak pernah kehilangan pesonanya. Gunung Bromo yang terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur merupakan salah satu ikon pariwisata alam Indonesia yang sudah mendunia. Setiap tahun, ratusan ribu wisatawan datang ke sini untuk menyaksikan keindahan matahari terbit di antara kabut tebal dan lautan pasir yang luas, serta menikmati panorama kawah aktif yang menakjubkan. Namun, di balik keindahan alamnya, Gunung Bromo juga menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana pariwisata bekerja dalam konteks ekonomi, khususnya dalam hal hukum permintaan dan penawaran. Ketika daya tarik wisata seperti pemandangan dan pengalaman unik di Bromo semakin dikenal luas melalui media sosial, jumlah wisatawan yang ingin datang meningkat pesat. Peningkatan permintaan ini mendorong pengelola destinasi untuk menambah kapasitas, memperbaiki infrastruktur, dan menyesuaikan harga, sehingga penawaran pun ikut bertambah. Misalnya, pada periode liburan panjang, kuota pengunjung yang awalnya 1.000 akan dinaikkan menjadi lebih dari 3.000 orang per hari agar bisa menampung antusiasme wisatawan tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan. Permintaan pariwisata di Bromo dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keindahan alam yang menjadi daya tarik utama, harga tiket masuk dan akomodasi, tingkat pendapatan wisatawan, promosi digital melalui media sosial, serta faktor keamanan dan kenyamanan destinasi. Ketika salah satu faktor ini berubah, permintaan juga akan berubah. Misalnya, jika harga tiket naik terlalu tinggi atau terjadi bencana alam, jumlah wisatawan bisa menurun. Sebaliknya, di sisi lain, penawaran bergantung pada kualitas infrastruktur seperti jalan, fasilitas penginapan, transportasi, dan ketersediaan pemandu wisata, serta kebijakan konservasi yang diterapkan oleh pengelola Gunung Bromo. Bromo termasuk kawasan konservasi, sehingga pengelola harus menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dan kelestarian alam. Inilah bentuk nyata dari penerapan hukum permintaan dan penawaran dalam dunia pariwisata yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Sisi ekonomi, keberadaan Gunung Bromo memberikan banyak dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat sekitar. Banyak warga lokal yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini, mulai dari penyedia jasa transportasi jeep, pemandu wisata, pemilik penginapan, pedagang makanan, hingga penjual cenderamata. Kehadiran wisatawan juga menciptakan multiplier effect atau efek berganda, di mana uang yang dibelanjakan oleh wisatawan akan berputar di berbagai sektor ekonomi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru, khususnya di kawasan pedesaan seperti Tengger. Namun, dampak positif ini perlu diimbangi dengan manajemen yang baik agar tidak menimbulkan efek negatif seperti kerusakan lingkungan, penumpukan sampah, dan over-tourism. Kasus kebakaran di kawasan Bukit Teletabis pada tahun 2023 menjadi peningkatan penting bahwa aktivitas wisata yang tidak terkontrol dapat mengancam kelestarian alam dan mengurangi daya tarik destinasi. Oleh karena itu, keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dalam pengembangan pariwisata Bromo. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan masyarakat lokal dan memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung utama industri pariwisata. Jika dianalisis menggunakan pendekatan SWOT, Gunung Bromo memiliki kekuatan pada daya tarik alam yang luar biasa, keunikan budaya masyarakat Tengger, serta reputasi internasional sebagai destinasi wisata utama. Namun, ada juga kelemahan seperti keterbatasan infrastruktur, risiko bencana alam, dan ketergantungan pada wisata alam. Peluang besar dapat ditemukan pada pengembangan ekonomi kreatif, wisata budaya, dan ekowisata yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan ancaman utamanya
adalah erupsi gunung, degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia, serta persaingan dari destinasi lain di Indonesia. Untuk itu, pengelolaan pariwisata Bromo harus didasari pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang benar dan sehat, memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan, serta memberdayakan masyarakat lokal agar mereka menjadi bagian dari ekosistem pariwisata, bukan sekedar penonton.